Waktu itu kita bertiga pergi camping ke kaki Gunung Gede Pangrango. Dan saat itu destinasi kita ke Cipelang, Sukabumi, tahun 2004. Perjalanan berawal dari naik Kopaja jurusan Blok M, Pasar Minggu, via Cipulir. Setelah sampai di Pasar Minggu kita meneruskan perjalanan dengan kereta api Pasar Minggu, Bogor. Setelah beberapa menit kita pun tiba di stasiun Bogor, dan kita akan melanjutkan perjalanan lagi dengan kereta api menuju stasiun Sukabumi. Sesampainya di stasiun Sukabumi, kami beristirahat sejenak dan kemudian meneruskan perjalanan lagi, dengan 2 kali naik angkot yang kurang lebih memakan waktu 2 jam. Dan sore itu kita pun sampai di depan pintu masuk Cipelang. Namun tiba-tiba, dalam waktu sekejap, langit yang tadinya cerah, berubah menjadi hitam pekat. Kabut pun berlomba-lomba turun, seolah menghalangi perjalanan kami menuju area camping ground-nya. Kami pun bergegas dan mempercepat langkah, karena masih 20 menit lagi untuk menuju area camping ground. Yang kami takutkan saat itu adalah hujan. Karena kami tidak ada yang membawa jas hujan atau ponco. Benar saja, tak lama kami berjalan, hujan pun akhirnya turun dengan derasnya, saat kami masih di tengah perjalanan. Tanpa pikir panjang, untuk sementara kami meneduh di bawah pohon besar yang rindang, yang lumayan bisa melindungi kami dari derasnya hujan yang bercampur kabut ini. Setelah beberapa menit kami meneduh, akhirnya hujan pun mereda, hanya rintik-rintik yang tersisa. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya kami sudah berjalan memasuki area perkemahan. Kami pun bergegas mencari spot yang landai untuk mendirikan tenda. Karena hari mulai gelap, dan matahari tak terlihat tertutupi oleh kabut hitam dan rimbunnya pepohonan yang tinggi. Setelah mendapatkan spot yang landai, kami memilih untuk mendirikan tenda di samping sungai di belakang batu yang besar. Spot ini kami pilih karena memudahkan kami untuk mencari sumber air. Setelah mendirikan tenda, dan mengganti dengan pakaian yang kering, kami segera mengeluarkan alat masak karena perut kami sudah tak bisa diajak kompromi. Setelah beres semua, kami melihat sekeliling untuk mengetahui siapa saja tetangga kami, sekalian silaturahmi, atau sekedar ngobrol. Ternyata hanya ada 4 tenda yang terlihat, karena saat itu masih hujan gerimis dan pandangan terhalang oleh kabut yang mengelilingi. 1 tenda di depan dan 2 tenda di atas atau di belakang kami. Ada 1 tenda kurang lebih 10 meter di depan kami. Mereka lebih dekat dengan tepi sungai. Mereka berempat sedang asik mendengarkan musik yang volumenya lumayan besar. Sebenarnya cukup mengganggu. Namun dibikin asik aja. Mungkin musik itu berasal dari radio mini kompo dengan baterai, karena pada saat itu termasuk jarang orang punya handphone dengan fitur aplikasi MP3. Waktu menunjukkan jam 10 malam. Hujan pun mulai berhenti dan tidak lagi terdengar gemericiknya. Berganti dengan alunan suara binatang malam khas gunung, dengan diiringi oleh suara aliran sungai di depan tenda kami. Awalnya, suara itu membuat kami rileks, santai, sambil berbincang dengan menikmati secangkir kopi. Sungguh sangat menenangkan sekali. Suasana hutan yang masih sangat alami dan lebat menjadikan suhu di tempat ini sangat dingin.
Entah mengapa, suasana tiba-tiba menjadi mencekam. Suara-suara binatang malam perlahan menghilang dan menjauh. Suasana pun menjadi senyap dan hening. Kami yang sedang bersantai di dalam tenda pun hanya bisa saling menatap satu sama lain, seolah bertanya, apakah mereka juga merasakan hal yang sama. Akhirnya kami mencoba untuk mengintip keluar tenda, namun pada saat itu benar-benar gelap gulita, dan kami pun keluar tenda dan mencoba menggunakan senter untuk mengetahui ada apa di luar sana. Ternyata tenda kami sedang dikelilingi oleh kabut yang sangat tebal. Cahaya senter pun hanya bisa menembus jarak pandang 1 meter. Kami semua keluar tenda untuk menyaksikan secara langsung fenomena malam ini. Mungkin bagi kalian para pecinta alam adalah hal biasa, namun bagi kami yang pecinta alam receh ini, menganggap fenomena ini hal yang aneh. Merasa kurang penerangan, saya masuk ke tenda untuk mengambil lampu penerangan lain yang tersimpan di dalam tas. Namun begitu saya melihat ke dalam tenda, saya melihat ada seseorang di pojok tenda yang menunduk, hingga wajahnya tak jelas terlihat karena tertutupi rambut. Sosok itu memakai jaket warna kuning, dan celana gunung. Sekilas sosok itu memang seperti manusia, tapi siapa, dan mengapa dia ada di dalam tenda kami? Sontak kembali keluar tenda tapi saya mencoba tenang dan tidak panik. Kemudian saya menyuruh teman saya saja yang mengambil lampu penerangan di dalam tas. Ternyata sosok itu sudah tidak ada. Saya terkejut dan terdiam 1000 bahasa. Mencoba berpikir positif, karena hal itu memang biasa terjadi di alam. Namun tetap berdoa di dalam hati, agar dijauhkan dari segala mara bahaya dan hal-hal yang tidak diinginkan. Kabut pun mulai perlahan menghilang. Pandangan pun mulai perlahan kembali normal. Alhamdulillah. Akhirnya semua akan baik-baik saja. Saya mengajak teman saya mengambil air di sungai untuk memasak air dan membuat kopi dan teh. Namun saat mengambil air kabut itu kembali turun dan menyerang kami. Mulai menghalangi pandangan kami. Cahaya senter pun tak dapat lagi menembus kabut itu. Kami terjebak di sungai. Kami saling bertatap mata seolah berbicara, terus berjalan menembus kabut, atau menunggu, hingga kabut menghilang. Kami pun memutuskan untuk menunggu. Tiba-tiba, pandangan kami tertuju pada sesuatu di seberang sungai. Ada sosok putih, bergoyang-goyang seperti tertiup angin, padahal sedang tidak ada angin. Mungkin itu hanya daun yang melambai-lambai. Namun sosok itu makin terlihat jelas dan perlahan mendekat. Teman saya berteriak dan berlari ke arah tenda di tengah kabut pekat. Saya pun mengikutinya, takut dia terjatuh, karena senternya ada di saya. Kami sudah kumpul di dalam tenda, kami berdoa untuk lepas dari teror ini. Setelah berdoa kami membakar api unggun dengan kayu yang basah. Dan menghangatkan tubuh, barulah kami beristirahat dan tidur. Matahari mulai perlahan menaiki singgasananya. Terang mulai menjemput dengan manja. Namun dingin ini masih enggan pergi, dan masih dibungkus oleh kabut tipis yang mengintip di balik tenda. Jam tanganku menunjukkan pukul 6.30. Akhirnya kami telah melewati malam yang penuh drama. Saya masih penasaran dengan kejadian semalam. Tentang sosok putih yang muncul dari seberang sungai. Tatapanku terus ke arah seberang sungai itu. Meski ada papan himbauan yang bertuliskan, jangan melintas ke seberang sungai.
Himbauan itu justru membuat saya makin penasaran. Belum selesai saya bertanya-tanya dalam hati, teman saya menepuk bahuku dan mengajakku untuk melintas ke seberang sungai. Memang terdengar menantang, tapi apa salahnya mencoba? Aku pun mengiyakan ajakan itu. Kami pun mulai menyeberang sungai, yang saat itu kedalaman sungainya semata kaki hingga sedengkul. Kemudian kami melewati jalan setapak dan semakin dalam ke hutan. Dalam hati pun saya bertanya, kenapa ya kok gak boleh menyeberang sungai? Ucapku, dengan penuh penasaran. Akhirnya setelah kurang lebih 20 menit kami menelusuri jalan, kami bertemu persimpangan, dan ada kursi duduk yang terbuat dari batu. Sepertinya perasaanku mulai tak enak, dan aku pun mengajak temanku untuk kembali ke tenda. Namun temanku belum mau balik dan masih penasaran mengajakku untuk sedikit lagi berjalan ke dalam. Untuk mengetahui ada apa setelah persimpangan itu. Akhirnya aku ikuti niat temanku, kami pun jalan sedikit ke persimpangan. Tidak ada hal yang istimewa di sini, cuma ada pelang nama atau petunjuk jalan yang bertuliskan Istana Pacet. Hal ini selalu kuingat, sampai saya naik Gunung Gede, pada tahun 2006, saya kembali menemukan pelang nama atau petunjuk jalan yang sama, bertuliskan Istana Pacet. Saat itu kami tersesat di hutan Pangrango menuju Selabintana. Bagi kalian yang belum tahu, ini saya kasih cuplikan videonya. Katanya sih dilarang kalau nyebrang ke sungai. Tapi gue penasaran, gue nyebrang ke sungai, gue naik ke atas, gue ikutin jalur, dan di jalur itu gue ngeliat ada tulisan itu Istana Pacet. Dan di situ gue berpikir, waktu itu gue ngeliat tulisan Istana Pacet di perkepingan, berarti kan ini nggak terlalu jauh gitu ya. Dan benar juga tulisan Istana Pacet itu emang banyak banget pacet. Hampir semua dari rombongan itu dibikin heboh sama pacet. Aduh pacet nih, aduh. Ada yang di tangan, di kaki, ada yang di perut. Setelah puas menelusuri jalan, kami pun balik ke tenda. Namun tiba-tiba angin besar datang, disusul kabut yang turun perlahan. Tanpa sengaja aku menengok ke belakang, ke arah kursi yang terbuat dari batu tadi. Dan terlihat dua sosok memakai jubah hitam, berkupluk, seperti sedang mengawasi kami dari kejauhan. Kami tidak berlari, kami hanya berjalan dengan cepat. Saking tergesa-gesanya menyeberang sungai, teman saya sampai terjatuh, dan kakinya pun memar. Akhirnya waktunya kita harus pulang. Saya berkemas untuk merapikan pakaian dan alat masak. Sementara teman yang lain membongkar tenda, dan membereskan sampah. Namun tiba-tiba teman saya teriak kaget. Ternyata di balik tenda yang dibongkar banyak sekali binatang, seperti kadal, kodok hijau yang beracun, kelabang, kalajengking, dan ular berwarna hitam, yang kira-kira panjangnya sekitar 2 meter, dan besarnya sebetis orang dewasa. Demikianlah cerita ini, semoga bisa diambil manfaatnya. Intinya di semua tempat memang ada penghuninya, terutama di alam bebas. Maka dari itu, kita harus tetap menjaga omongan dan sikap agar selalu sopan dan tidak menyinggung siapapun dan apapun. Terima kasih telah setia menyaksikan video ini sampai habis. Dukung terus channel ini agar berkembang dan tetap menyuguhkan video-video menarik selanjutnya. Salam dari vlogger dadakan.